Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puspita Ramdayani. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Selamat menyaksikan. Pasal 21. Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak per 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Lapisan penghasilan kena pajak. Penghasilan kurang dari 60 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Metode net. Menghitung PPh pasal 21 dengan menggunakan metode net adalah pemotongan pajak di mana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Misalnya, seorang karyawan menerima gaji net atau gaji bersih sebesar 8 juta rupiah tanpa tanggungan dengan status tidak kawin. Gaji net 8 juta rupiah, biaya jabatan 5% dikali gaji sama dengan 400.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan 7.200.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 91.200.000 rupiah. Hitung penghasilan kena pajak PKP. Penghasilan neto setahun dikurangi pendapatan tidak kena pajak PTKP 91.200.000 rupiah dikurangi 54 juta sama dengan 37.200.000 rupiah. Hitung PPh 21 terutang setahun pajak progresif. 5% dikali 37.200 sama dengan 1.860.000 rupiah. Hitung PPh 21 terutang sebulan. 1.860 dibagi 12 sama dengan 155.000 rupiah. Pasal 22. Pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Tarif PPh pasal 22. 1. Impor.
2. Pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD. 3. Penjualan hasil produksi. 4. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang. 6. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir. 7. Penjualan. 8. Tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.